menurut Mbak, tadi kan sudah dijelaskan ya PKWT-nya, sosialisasinya seperti apa, terus sistemnya seperti apa. Nah, uh, sosialisasinya kan tadi dibilang uh, bisa setelah kontraknya mau habis atau mau perpanjang kontrak lagi. Nah, menurut Mbak, penyampaiannya tuh udah efektif belum Mbak? Kalau memang sudah efektif, kenapa? Kalau belum efektif, kenapa juga gitu Mbak? Ini yang ini yang terjadi di saya kan ya maksudnya ya. Iya, betul Mbak. Kalau untuk yang terjadi di saya, so far itu sih sudah cukup efektif ya. Karena sebagai HR itu sebelum kita bicara sama orang, kita tuh harus mapping dulu orang ini karakternya seperti apa, penyampaian seperti apa yang bisa diterima sama dia. Jadi kalau kita mau komunikasi ke dia, ke orang tertentu, kita nggak bisa pakai style kita. Tapi kita harus merubah style kita dengan style yang mudah diterima sama orang tersebut. Entah itu dengan bahasanya, entah itu dengan gesturnya, atau dengan cara kita menjelaskan. Ada orang yang suka dijelaskan secara detail, kayak bos saya tuh modelannya kalau misalnya ada satu masalah itu kita harus menjelaskan situasi sekarang bagaimana, situasi ideal yang seharusnya seperti apa, solusinya akan seperti apa, dengan situasi yang tidak ideal itu impactnya apa, dan solusinya kita harus seperti apa. Dari solusi yang kita lakukan A, B, C, D, E itu akan diprediksi memberikan kontribusi seperti apa terhadap perubahan keadaan yang kita akan ekspektasikan. Saya modelnya gitu, tapi ada juga bos yang sukanya mereka itu direct gitu ya, dari atas ke bawah, kayak ya udah pokoknya ini lakuin. Tapi jadi untuk PKWT pun juga seperti itu, kita nggak bisa dengan satu style gitu aja sih, karena kita harus mapping dulu lawan bicara kita itu kayak gimana. Jadi itu bisa kita informasikan dan biar tidak ada gesekan, biasanya saya hanya akan menginformasikan yang memang penting untuk diinformasikan gitu. Nanti dari situ baru biasanya mereka punya kayak insight-insight tertentu. Kalau gini gimana Mbak? Kalau gitu gimana Mbak? Nah biasanya cara itu yang saya pakai untuk mencairkan suasana sambil berarti kan kalau misalnya kita ngasih tahu terus dia nanya balik, tandanya dia menyimak kan. Nah, tandanya dengan dia menyimak berarti dia sudah masuk di frekuensi yang sama nih sama kita. Dengan dia masuk di frekuensi yang sama, otomatis kita lebih mudah untuk menyampaikan apa yang kita maksudkan ke orang tersebut. Jadi kalau di saya sih, menurut saya saat ini sudah efektif, dan saya caranya seperti itu. Gitu. Oke, ya Mbak, izin tanya lagi. Berarti kalau menurut penilaian Mbak, penyampaiannya ini sudah berhasil ketika mungkin pekerja atau orang-orang yang berada di lingkungan kerja Mbak ini memberikan feedback gitu, bertanya atau ada penilaian lain gitu Mbak? Menurut saya ini berhasil itu ketika pertama ketika saya menjelaskan mereka memberikan feedback, tandanya mereka menyimak. Kedua, ketika tadi saya mention kan, ketika saya sudah menjelaskan, saya minta tolong dong disebutin lagi tadi gue ngomong apa Mbak, biasanya aku ngomong gitu. Nah dengan kayak gitu dia bisa menjelaskan kembali, berarti kan dia sudah memahami isi dari percakapan kita. Nah terus yang ketiga adalah biasanya aku suruh baca kontraknya aku suruh baca, kamu baca, menurut kamu yang kamu nggak ngerti yang mana, karena bahasa komunikasi kita conversation itu sangat berbeda dengan bahasa hukum. Jadi benar-benar POV-nya itu kita samakan nih. Atau mungkin kayak misalnya apa ya, contoh gini tentang perhitungan lembur.
ya kita harus samakan lembur itu definisinya apa dulu. Terus yang bisa kita kategorikan lembur itu yang seperti apa, prosesnya gimana sampai akhirnya kamu bisa klaim bahwa itu adalah sebuah lemburan. Jadi memang banyak cara sih, nggak hanya dia cukup dengan dia merespon, tapi dia harus bisa mengulang, terus POV-nya kita samakan, bahkan sampai sesimpel definisi aja tuh kadang aku tanya. Misalnya dia mempermasalahkan masalah apa ya, mungkin target kerja gitu, target kerja untuk sales itu misalnya penjualan, angka penjualan. Nah, aku tanya lagi, terus misalnya gini, tapi kan misalnya gini, komunikasinya kurang bagus nih, dia komunikasinya kurang bagus, tapi angka convertingnya itu bagus, ada yang kayak gitu. Ya aku tanya lagi ke dia, menurut kamu, biasanya kan kalau mau perpanjang kontrak kita kasih notes nih, ya kamu sebelumnya attendance-nya begini, attitude-nya begini, kita expect kamu nanti ada perubahan di area ini, terus dengan target kamu yang sebelumnya seperti ini, harus ditingkatkan lagi. Nah, nanti dia bisa, kemarin tuh sempat ada tuh yang komplain, tapi Mbak target saya walaupun saya komunikasi kasar, mungkin nggak terlalu persuasif, tapi kan converting saya ini bagus. Nah itu saya jelaskan lagi, converting bagus, tapi selain converting kita juga punya nama baik. Jangan sampai kamu hanya mengejar nama baik, hanya mengejar converting number, tapi reputasi kita sebagai perusahaan yang bisa mengayomi partnernya ini nih jadi rusak cuma gara-gara tata bahasanya tuh kurang bagus. Jadi kalau yang kemarin sih aku gituin sih, tapi itu case by case aja, nggak setiap saat. Oke. Kalau kelebihan dan kekurangannya menurut Mbak ada nggak Mbak? Misalkan mungkin Mbak menjadi kayak dengan cara yang aku lakuin tadi gitu. Iya benar Mbak. Takes time, capek, pusing, karena kita harus jadi tong sampahnya mereka. Tapi sebenarnya preferensi ya, ada HR yang mungkin lebih pengennya pokoknya kita punya peraturan kamu harus comply, ada. Kalau company yang ngasih benefit yang besar itu mungkin bisa dilakukan, tapi kayak misalnya BUMN atau mungkin company yang internasional yang besar, yang multinasional tuh mungkin bisa karena mereka kasih benefit yang besar, kita punya peraturan kamu harus ikut, kalau nggak mau kamu keluar. Tapi untuk perusahaan-perusahaan biasa yang perusahaan normal lainnya, kalau misalnya kita pakai cara kayak gitu, itu nggak akan work sih menurut aku. Makanya kita harus pendekatannya tuh lebih ke kita lihat situasinya di employee, kita lihat situasi kantor, kita coba matching ini antara semuanya. Nah itu memang capek, tapi untuk meminimalkan rejection dari employee dan juga dari company. Jadi karena kan kalau gini misalnya, kalau misalnya dengan package PKWT yang kita tawarkan, terus dia nggak setuju, efeknya apa? Hiring kan? Nah, hiring itu jauh lebih capek, jauh lebih ribet. Untuk dapat satu orang aja kita bisa nge-interview 10 jam. Kita bisa nge-interview mungkin 5-10 orang. Satu orang itu bisa sekitaran 1 jam. Itu baru dari HR interview, belum dari user interview. Kita bisa makan waktu lebih dari 10 jam untuk nge-replace satu posisi gitu. Jadi makanya kenapa aku sangat meminimalisir resiko dan rejection sih dari employee dan dari company-nya. Jadi menurutku nggak apa-apa capek di HR-nya, tapi nggak lebih capek lagi kalau misalnya kita harus hiring. Kalau aku kayak gitu. Oke. Izin tanya lagi ya Mbak. Kalau Mbak ini melihat ada nggak perbedaan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan gitu Mbak? Walaupun memang sebenarnya
Mungkin ada ya Mbak, tapi mungkin boleh dijelaskan ya Mbak perbedaannya seperti apa? Ya, itu pasti ada sih. Karena kalau employee ini kan hanya fokus kepada satu individu, sedangkan perusahaan itu fokus kepada sustainability dari satu entity, satu entitas ini nih, si perusahaan tersebut bisa berjalan, nggak cuma hanya berjalan tapi bisa sustain, maksudnya bisa stabil, bisa ajak gitu ya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi menurutku sih itu pasti kayak gitu. Ya masih kayak gitu sih. Jadi nggak apa ya, agak susah sih. Tapi itu terjadi gitu. Oke, ya. Satu lagi Mbak. Tadi kan sudah dijelasin ya Mbak seperti itu. Nah kalau Mbak sebagai HR nih, sebagai peran HR itu menyikapi kondisi seperti ini bagaimana Mbak? Kondisi ketimpangan tadi gitu Iya, betul. antara prioritas company dengan employee. Ya, itu sih sebenarnya kan daily task HR ya untuk mempertemukan di tengah. Tapi kita akan cari yang ruginya terkecil dan impactnya paling kecil. Kalau misalnya gini, misalnya dengan kita melakukan itu ada kemungkinan employee akan melaporkan, kita akan coba komunikasikan ke manajemen bahwa ini akan ada kemungkinan impact yang jauh lebih besar kalau misalnya kita mengabaikan misal let's say 5 juta rupiah gitu. Kalau nggak mau banyak yang misalnya karyawan itu nggak sesuai, kan notice 30 hari ya, tapi nggak 30 hari. Kadang-kadang suka ada yang kurang dari itu. Ya kalau misalnya kita, sedangkan dari company itu sebenarnya nggak punya, tidak boleh menahan gaji orang gitu. Nah, company pengennya kita nggak mau mengeluarkan gajinya karena tidak 30 hari. Tapi kalau misalnya kita telah lagi nggak bisa, kita nggak bisa ngeluarin gajinya. Jadi misalnya nih kita kasih win-win solutionnya, ya udah gini aja. Kalau misalnya mau kayak gitu, kita nggak akan ngeluarin paklarinya karena tidak sesuai dengan syarat dari kita. Nah, dari employee gimana kalau misalnya lo nggak masalah kita nggak ngeluarin paklaring, ya udah nggak masalah cabut aja. Tapi kalau mau paklaring ya better tunggu aja sih sebentar lagi. Ini juga seminggu 2 minggu juga nggak berasa kok. Paling kita pendekatannya tuh kayak lebih ke personal sih, lebih banyaknya gitu. Karena kan paklaring juga butuh buat dia klaim BPJS ya. Kalau suatu hari dia mau klaim BPJS gitu. Iya, oke. Mbak, izin ada satu lagi tertinggal Mbak. Ya. Saran dari Mbak agar yang tadi kita bahas ini tentang kebijakan PKWT karyawan dan perusahaan ini, biar komunikasinya itu bisa jelas dan mudah gitu Mbak, agar lebih mudah dipahami gitu Mbak, penyampaian kebijakan PKWT ini Mbak, sebagai dari HR ke employee-nya gitu. Iya, betul. Oke, biar kebijakannya ini bisa lebih dipahami, yang pertama adalah company itu harus comply dengan regulasi yang ada di Indonesia. Itu pertama. Karena kalau misalnya tidak sesuai, karyawan zaman sekarang tuh gampang nyari referensi ke ChatGPT aja, semua bisa kita dapat. Jadi kalau misalnya kita ngecek aja nih kondisi kita saat ini di kantor gimana ya, ChatGPT nanti akan kasih tuh pasal-pasal segala macam, kemungkinan 1, 2, 3. Nah, karyawan sekarang tuh semakin pintar, jadi company itu harus se-comply mungkin. Kalaupun misalnya tidak bisa 100% comply, ya which is itu normal ya, karena nggak semua company juga bisa sanggup comply. Nah, kedua, HR-nya itu juga harus menempatkan diri sebagai, nggak hanya sebagai orang yang proses administrasi dan proses penggajian aja, tapi kita juga sebagai divisi strategis untuk
biar bisa semua operasional tuh berjalan. Jadi mindset dari HR-nya juga jangan cuma sekedar, ya udah yang penting kita nge-hiring, kita ngegaji, kita ngasih SP, kita, mmm, bayarin BPJS-nya kelar, nggak sekedar itu. Kita juga harus tahu nih, keresahan-keresahan di bawah tuh seperti apa. Jangan sampai keresahan-keresahan di bawah itu jadi kayak isu yang semakin lama semakin besar di belakang kita dan kita nggak punya preventifnya, gitu. Terus dan juga ketika kita komunikasikan ke karyawan dan perusahaan dan manajemen sih, lebih ke manajemen, kayak tadi saya bilang, kita harus tahu siapa lawan bicara kita harus bisa mapping bagaimana sih cara dia memproses informasi. Karena dengan kita tahu cara dia memproses informasi, kita bisa lebih mudah menyampaikan maksud kita. Jadi kita sebagai HR tuh jangan terlalu kaku, tapi kita harus fleksibel. Fleksibel dengan, lawan bicara kita sih, itu penting banget. Sebenarnya bukan hanya di HR, di semua kita pun sebagai manusia tuh juga harus kayak gitu sebenarnya. Tapi untuk HR kan emang, agak lumayan strategik ya, kalau misalnya udah ngomongin kebijakan gitu. Jadi tuh nggak bisa kalau misalnya kita hanya berpaku sama kita comply dengan undang-undang, itu aja nggak cukup. Nah, kalau misalnya dari sisi karyawannya sendiri, sebagai karyawan itu kita juga harus proaktif. Jadi jangan sampai karena nggak semua HR itu, eee, berusaha untuk meminimalkan resiko. Jadi sebagai karyawan itu kita juga harus tahu celahnya seperti apa, hak kita seperti apa, dan pastikan kewajibannya sudah dijalankan, baru kita mempertanyakan hak kita. Jangan sampai kita mempertanyakan hak kita tanpa kita aware kita punya kewajiban. Dan juga, eee, sebagai perusahaan itu juga kita wajib sih untuk menyediakan suasana kerja yang baik. Nggak hanya kita memberikan gaji atau memberikan, apa ya, benefit aja itu nggak cukup. Tapi untuk engagement karyawan itu juga penting. Karena banyak sekali kondisi di mana karyawan itu tidak nyaman dan akhirnya memilih untuk keluar. Atau dengan tidak nyaman akhirnya karyawannya stres, karyawannya sakit. Nah, itu kita penting banget tuh untuk work environment-nya itu benar-benar harus bisa, apa ya, tidak mungkin kita membahagiakan semua orang ya, tapi setidaknya work environment-nya itu sehat. Tidak ada sehat dalam tanda kutip, tidak ada kayak ngomong-ngomong di belakang. Nah, itu fungsi HR penting banget tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada isu-isu mulai kedengeran nih di bawah, kita harus nge-clear-in. Jadi bener-bener biar nantinya operasional berjalan, HR-nya pun gampang mengkomunikasikan ke company dan juga ke employee. Jadi employee-nya nggak punya bad feeling sama company, company-nya nggak punya suuzon sama employee-nya, kayak gitu kalau menurut aku.